Lidah memang hana pegah ayat kata balik. Tapi punya kondisi di lapangan terbalik, nyo terbalik. Kita bekerja dari pagi sampai malam, bahkan sampai pagi kembali untuk urusan dunia. Orang saat azan zuhur ke masjid, kita masih sibuk dengan urusan kumpul-kumpul benda-benda dunia. Saat azan maghrib berkumandang, jangankan manusia yang dibekali Allah akal dan fikiran, binatang pun itu pun istirahat pada saat jamnya. Jangan gara-gara urusan pekerjaan kita, urusan pendidikan kita, urusan keluarga kita, urusan ekonomi, pertanian dan lain sebagainya yang kita tekuni. Jangan sampai loh urusan ini bisa menjadi urusan pertama bagimu. Padahal perintah pertamanya, wabtaghi fima atakallahu ad-daral akhirah. Prioritas pertama itu persiapan negeri akhirat. Lalu baik satu kali gedanyo memberikan perhatian lebih untuk urusan dunia, lalu kita melupakan urusan akhirat. Mampu masalah teman yang kerja lo minta pengkero lo, anak lo malam yang tubuh lo. Bukan, ini bukan masalah kita mengurus urusan orang lain, tapi kita sedang diurus oleh Allah. Kita sedang diurus oleh Al-Quran. Siapa yang mengotak-atik, yang membolak-balik, yang menggonta-ganti penduduk ayat, maka dapat dipastikan orang yang dimaksud tidak akan pernah mencapai kejayaannya. Yang terjadi justru kebalikannya. Asumsi kita di saat kita menyediakan waktu full untuk bekerja, untuk ekonomi, untuk berkarir, untuk pendidikan dan lain sebagainya, kita menyangka bahwa ada bahagia di balik perjuangan kita yang mati-matian itu. Tidak. Justru yang terjadi nanti kebalikannya. Kita sudah disibukkan oleh urusan dunia pontang-panting, siang malam tak mengenal waktu. Penghujungnya, endingnya justru kita akan disengsarakan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang sampaikan ini jamaah yang mulia? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi telah ingatkan kita, barang siapa siapapun yang menjadikan dunia sebagai orientasi kehidupannya, asedu urusan peng, tengah fikir urusan ekonomi, tengah dengan anak inang di rumah yang seharusnya waktu untuk bercengkrama dengan anak-anak, justru kita pun berfikir tentang ekonomi. Kita bilang mau mencari kebahagiaan untuk mereka, tapi di saat kita bersama mereka, perhatian kita bukan untuk anak-anak, untuk ekonomi cik. Lam tengah mimpi pun mimpi dunia. Na'udzubillah. Farraqallahu lahu amrahu. Allah akan cerai-beraikan urusannya. Allah akan cerai-berai urusan. Han selesai masalah. Menya Allah yang buat kacau kita, maka tak ada makhluk yang mampu menenangkan kita. Andai pemimpin kita buat kacau urusan kita, tapi kalau Allah akan buat mudah urusan kita, pasti akan mudah. Kebalikan, menya Allah yang pekacau urusan kita yo, maka hana muthiro makhluk pi yang mampu menenteramkan. Hana. Nabi ingatkan kita, siapa yang orientasi hidupnya itu semata-mata untuk dunia, ada waktu apa dia muatir yang tak fikir urusan dunia, farraqallahu lahu amrahu. Allah akan cerai-beraikan urusannya. Nyo golom selesai, Allah kagebi masalah ini. Masalah dia golom buat selesai, masalah lain katakan. Farraqallahu lahu amrahu. Satu. Yang kedua, barang siapa yang hidupnya semata-mata untuk dunia, wa ja'ala faqrahu baina 'ainaihi, Allah akan menghantui orangnya rasa takut akan gasin. Ya, tidak gasin. Padahal harta bertumpuk di sana, ada tanah kita, idehna kos-kosan ditayo, tajak ubanda Aceh na rumah singgah, di Medan na rumah singgah, tapi sikrak selok gada, ya tu metatat. Malam han tengah tu, je kalau membayar pajak, nyo kalau selesai dan lain sebagainya. Wa ja'ala faqrahu baina 'ainaihi, Allah akan menghantui orang yang dimaksud dengan perasaan takut terjadi mengalami kemiskinan. Yang ketiga,
Orang yang orientasi hidup dengan dunia, walam ya'tihi, dan dia tidak akan pernah mendapati dunianya itu kecuali ma kutiba lahu, apa yang telah ditetapkan Allah. Ada takarat hak menya Allah ketentukan dumnoha atau tidak akan bertambah. Itu pernyataan Rasulullah tentang orang-orang yang orientasi hidup untuk dunia. Ayat di urutan 2, wala tansa nasibaka minad dunya. Yang membalikkan ayatnya, Nabi mengingatkan dengan hadisnya tadi. Sedangkan orang yang menempatkan Al-Qasas 77 sesuai dengan penduduk Drawaji, bukan Nabi, wa man kanatil akhiratu, barang si gaso yang menjadikan akhirat justru menjadi tujuan hidupnya. Kerja-kerja, azan berkumandang piuh jauh masjid. Kerja tetap kerja, tapi subuh tetap bangun untuk menunaikan ibadah salat subuh di masjid. Kerja tetap kerja, walaupun sidik jari ba'jim azan nuhur ditetapkan, kita akan abaikan urusan sidik-sidiknya. Kita akan disidik oleh Allah pada jam yang telah ditentukan pada waktu zuhur. Barang siapa yang menjadikan akhirat sebagai orientasi kehidupannya, jama'allahu lahu amrahu, Allah akan kumpulkan urusan-urusannya supaya mudah diselesaikan. Yang jauh betul, yang berat akan Allah mudahkan, yang susah akan dimudahkan Allah, yang sempit akan dilapangkan Allah. Allah akan mudahkan, akan kumpulkan, akan satukan semua problem kehidupannya. Kedua, wa ja'ala ghinahu fi qalbihi, Allah akan tanamkan, akan selipkan rasa kaya, rasa cukup di dalam hati orangnya. Ini yang mahal jamaah yang mulia. Banyak orang memiliki harta benda yang berlimpah ruah, tapi hatinya kosong dari perasaan kaya. Begitu juga ada banyak manusia di luar sana, walaupun tidak berjibun dengan harta berlimpah ruah, tapi perasaan penuh, perasaan sip, perasaan puas dengan pemberian Allah itu ada di dalam hatinya. Di mana kuncinya? Orientasi hidupnya untuk akhirat. Yang kelak, dan dunia akan mendatanginya, wahia za'imah, dalam keadaan terhina. Getanya orientasi akhirat, urusan akan dimudahkan Allah. Getanya orientasi akhirat, rasa cukup, rasa kaya akan dititipkan Allah dalam hati itu. Getanya yang orientasi akhirat, ada pihana ban-ban buatan untuk urusan dunia, dunia akan mendatangi kita dalam keadaan termehek-meheknya kedurung jino, dalam keadaan hina, supaya kita menerimanya. Ini janji Rasulullah. Wallahi jamaah yang mulia, tidak ada kata, tidak ada satupun kata-kata di dunia ini yang bisa dipegang kebenarannya kecuali hanya dua. Yang pertama, firman Allah Subhanahu wa taala yang kita sebut dengan logika wahyu. Apapun yang datang dari Allah dalam Al-Quran, baik bisa dicerna oleh otak kita, baik belum bisa dibuktikan secara nyata oleh manusia. Seluruh manusia berkumpul, jin manusia berkumpul untuk membuktikan sepenggal daripada ayat Allah, lalu belum bisa dibuktikan. Wallahi yang benar tetap ayat Allah, yang lemah getanya manusia. Logika wahyu. Begitu juga logika hadis Rasulullah. Apapun yang datang dari Rasulullah adalah kejayaan. Siapa yang melanggih daripada perintah Rasulullah pasti akan celaka. Soal waktu itu urusan Allah. Urusan iman, urusan Al-Quran, urusan hadis itu harus diyakini seyakin-yakinnya. Haqqul yakin. Yang kedua, logika sunnatullah. Anatomi tubuh, ilmu biologi, ilmu gravitasi, ilmu astronomi. Yang dari atas turun ke bawah, yang dari bawah bila yang dilempar akan terbang. Itu ilmu sunnatullah, disebut dengan ilmul yakin. Sedangkan yang asumsi getanya, yang perkiraan getanya, itu semua sesat menyesatkan. Kecuali bisa dibuktikan secara nyata di depan umat, itu baru menjadi sebuah ilmu yang pasti, yang getanya sebut dengan ainul yakin. Simpulan akhir, Islam tidak melarang kita menjadi orang kaya, tidak. Justru salah satu jalan yang paling mudah menjemput keridhaan Allah, menjemput surganya Allah, melalui jalur kekayaan.
Tapi yang diingatkan Al-Quran bukan kita tidak boleh kaya, bukan kita hanjit mapan dari sisi ekonomi, karir dan lain sebagainya, tapi tempatkanlah urusan ini pada urutan sebagaimana penduduk Al-Quran Al-Qasas 77. Prioritaskan urusan agama, urusan salat, urusan amal, urusan dunia menjadi skala kedua dalam kehidupan kita.